Ayo sini duduk di sini depan. Bapak tahu gak Pak Roni sama Bu Roni siapa? Tahu kan? Ya, jadi Pak Roni ini pasien 2015. Dia praktekin ilmu RDAY. Alhamdulillah penghasilannya satu hari 600 juta per hari. Tepuk tangan dong. Ayo bos, sini ganteng. Ganteng mau di sini apa di sini? Di sini sini. Ayo sini. Salim dulu. Si ganteng, alhamdulillah. Si ganteng. Ayo bos, duduk sini bos. Sini duduk situ. Ayo. Ayo duduk. Kenal gak Pak Roni sama Bu Roni? Coba Bapak dan Ibu. Ya, kenal. Apa? Kenal di mana? Di YouTube. Iya. Di rumah. Ganteng, pegang buat mainan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senjata makan tuan. Ini namanya Pak Roni dan Bu Roni. Dia datang tahun 2014. 2014. Waktu datang 2014, waktu dia datang, dia punya hutang. Hutang berapa ya dulu ya? Total kira-kira 6 miliar. 6 miliar. 2 miliar kartu kredit mungkin, 2 miliar rentenir mungkin, 2 miliar bank. Kira-kira gitu ya? Betul ya? Iya betul. Bapak dan Ibu ada gak yang malam ini utangnya 6 miliar? Yang duduk di sini? Gak ada. Nah, berarti lebih parah Pak Roni Bu Roni atau parah Bapak dan Ibu? Ini kan? Iya. 6 miliar. Alhamdulillah dia praktekin ilmunya RDAY. Hutangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah, mau saya Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube juga harus hutangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Tepuk tangan dulu dong untuk bos. Alhamdulillah. Kedua, Bapak dan Ibu, Pak Roni dan Bu Roni, waktu dia datang ke sini, usahanya, omsetnya per hari berapa kira dulu ya? 15 juta per hari omsetnya per hari. Saya mau omsetnya Bapak dan Ibu satu hari minimal 500 juta per hari. Malah kalau bisa nih habis pulang dari sini omsetnya per hari 1 miliar. Nah, dilakukanlah ilmu RDAY 2014. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu, ilmunya RDAY kadang kalau ngomong agak jorok. Tapi kan ini buat guyon-guyon doang biar nggak ngantuk. Tapi manjur. Nah, Bu Roni sama Pak Roni pada saat itu, Pak Haji, biar saya penghasilannya per hari 500 juta, bahkan 1 miliar. Gimana nih Pak Haji ilmunya RDAY? Saya bilang sama Ibu sama Pak Roni, Bu, Pak, bisa gak ML setiap hari? Oh, ML. Gimana? Ya habis daripada mau dagang. Ini kan dagang ya. Mau dagang. Yang dijual juga gak ada. Coba. Dagang Indomie. Pas dibuka kardusnya kosong. Ya betul? Kardusnya kosong. Mau jual apa Indomie kardusnya kosong? Ya udahlah mendingan dagang ML aja deh. Nah, dia perang. Dan alhamdulillah. Sekarang berapa omsetnya per hari total? Toko yang satu berapa? Toko yang satu berapa? Toko yang satu 600 juta, yang satu lagi 100 lebih itu. Tepuk tangan dong. Wow. Dengar gak? Per hari satu toko omsetnya berapa? Per hari 600 juta per hari. Toko yang satu lagi omsetnya 100
100 lebih, 100 lebih. 150. 150 juta per hari. Satu toko yang kedua. Tepuk tangan dong. Nah kita dagang omset per hari cuman berapa? Kadang 600, kadang 1 juta, kadang gede-gede 10 juta. Ampret, gak mau kan? Hah? 700? 300? Sehari gubrak. Gak mau gue. Nah maunya saya, Bapak dan Ibu, coba praktekin ilmunya RDAY. Kalau guru kita Pak Roni bisa 600 juta satu toko loh. Antara toko satu sama toko yang satu jaraknya nggak beda kabupaten, bukan. Satu provinsi, satu kabupaten. Satu berapa jaraknya? 500 meter. 500 meter tokonya. Baru setahun. Baru setahun. Yang dijual sama gak? Yang dijual sama. Tokonya jaraknya 500 meter. Yang dijual sama. Omsetnya yang satu 600 juta. Yang satu omsetnya 150. Gue mau tuh Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Dan yang nonton begitu. Bisa gak? Iya, nanti kita umrohnya sekeluarga. Iya, seneng gak omset waktu umroh? Bareng? Iya, senang Pak. Seneng bos. Kita umroh bareng. Nanti gimana dong Pak Haji? Kalau kita umroh bareng pada saat tawaf, ibu jangan dituntun suami karena udah gede, ngapain dituntun? Pegang alat kelaminnya, rek. Biar mesra maksudnya. Ngeri batal katanya. Enggak lah. Bu, saya mau di umroh nanti Februari kan kita 160 anak yatim yang umroh. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube jadi pendamping umroh gratis. Mau gak? Kurang kencang, mau gak? Iya. Syaratnya apa sih Pak Haji? Sholat tahajudnya jangan bolong. Jangan malu-maluin RDAY kayak kemarin pendamping. Anak yatimnya udah bangun, udah mandi. Ini pendampingnya belum bangun. Aduh. Makanya gue bilang besok diseleksi deh yang jadi pendamping deh. Iya malu-maluin. Anak yatim udah berangkat ke masjid. Jam berapa tuh berangkat? Jam 2 udah ke masjid. Ini pendampingnya masih tidur. Janganlah ya. Jadi besok kita umroh Februari. 160 anak. Saya mau yang hadir di sini jadi pendamping semuanya. Dan gratis. Kalau yang belum punya paspor langsung bikin paspor. Nanti uangnya dari mana? Ya dari saya. Nanti saya kirim bikin paspor. Misalkan Bapak dan Ibu tinggalnya di mana? Di Medan. Ya bikin paspor di Medan. Nggak usah juga ke Jakarta, nggak usah. Nanti kalau udah paspornya jadi kita ke sini. Kita berangkat. Tapi syaratnya sholat bangunnya jam 00. Ini kok bangunnya jam 3. Anak yatim udah berangkat ke masjid jam 2. Udah di raudhoh lagi antri. Ini pendampingnya baru bangun. Aduh, malu-malu. Jadi latihan dari sekarang. Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Paksain baca Quran. Ini enggak. Nunggu maghrib ke Isya. Bukannya baca Quran. Ini pendampingnya anak yatim. Ini malah ngobrol.
Saya bilang enggak ah, malu-maluin lah. Besok ganti pendampingnya deh. Diseleksi aja dulu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, besok pendampingnya paksain jangan malu-maluin RDAY. Ya? Bisa? Jadi sepakat nih, yang hadir semua jadi pendamping ya? Mau gak? Waras. Nah, yang nonton juga boleh jadi pendamping yang nonton. Kita ngikut. Ya, Bos? Itu kalau mandi pandan, badannya diganti terus apa yang sisa yang dipandan? Maksudnya biar pandannya awet. Ya, maksudnya diganti. Maksudnya pandannya tuh biar awet kan? Ya, biar awet. Biar awet kan, kalau ganti-ganti mulu Bapak mesti beli kan? Gampang, pandannya diikat di alat kelamin Bapak di karat tuh. Ah? Digubat. Tepuk tangan dong. Iya, digubat. Gitu. Kalau pandannya awet, kalau habis dipakai, pandannya diambil lagi, taruh di kulkas. Boleh lah. Nanti kalau mau pakai ambil lagi. Nggak usah baru lagi. Nggak usah baru lagi kan, muka Bapak muka lama. Bapak dan Ibu kalau nonton YouTube-nya RDAY suka senyum-senyum nggak sih? Ah? Benar. Oh. Apa? Soalnya yang lucu ini ya. Lagi alat kelamin taruh di alat kelamin. Pandan. Iya, Bos. Ya, kalau bilang ML setiap hari, kalau bagi yang punya istri, kalau tidak punya istri Pakai stop kontak. Dinanya pakai apa ya? Alat kelamin kamu colokin di stop kontak. Hah? Oh, nggak usah tidur, nanti kebablasan. Boleh, boleh. Khusus tamunya RDAY, kalau memang nggak bisa tidur, jangan tidur, takutnya kebablasan. Udah, pokoknya. Kalau namanya pagi kan harus 12 juz. Kalau belum mampu 12 juz, terus besoknya dilanjutin apa? Dilanjutin. Lanjutin aja. Allah maklumin, Pak. Namanya orang jelek emang kayak gitu. Allah maaf. Pak, Bu, ini sepakat. Saya mau yang hadir di sini, baik ibu maupun bapak, yang muda maupun yang iya. Saya nih, Pak, Bu, nyari tamu. Tamu ya. Itu yang umurnya 15 tahun, 16 tahun, 17, 18, 19. Susahnya luar biasa. Yang hadir usianya di atas 50 semua. Aduh. Tadi saya sortir, Bu. Yang datang tau gak umurnya? 70, 80. Aduh. Cobalah yang muda-muda. Tapi memang gak ada sih, Bu, yang muda-muda. Yang ada yang muda-muda pada komplain. Mama, awas ya kalau datang ke RDAY, Mama. Ini enggak. Soalnya kan dari kecil dia datang ke RDAY. Dari umur berapa ya dulu ya? Dari TK dia udah ikut mamahnya di sini. Bahkan kalau nggak diajak tahajud, nangis. Dulu ijabnya jadi artis. Anak yatim, amin. Jadi artis. Alhamdulillah jadi artis. Berapa sinetron main, sayang? Berapa ya? Lupa. Kira-kira? Ada 10 ada. Lupa ya. Lupa udah. Ya, jadi artis nih. Jadi dulu inget-inget sinetron apa aja, sayang? CHSI. Super Dede. Ganjaran Hidup. Darah Daging. Tepuk tangan dulu dong. Jadi maunya saya, Pak, memang yang datang ke RDAY itu kalau Bapak ngajak teman-teman, yuk datang ke RDAY, hampir nggak ada yang mau, Pak. Kalau udah mentok baru. Jadi nunggu mentok dulu.
Kalau bisa janganlah Pak, mumpung kita masih sehat, hutang kita belum dilelang, rumah kita belum dilelang. Paksain datang ke RDAI, paksain. Jadi ke RDAI itu maksain. Privat juga maksain. Bapak lihat Pak Roni dan Bu Roni, ini alhamdulillah kenapa hajatnya terkabul? Karena dia maksain hampir tiap hari privat, betul? Di zamannya itu ya, 2014 ya. Jadi kalau saya belum datang, Pak Roni nunggu tuh ya. Nanti datang masuk. Memang privat tuh maksain Bu, Pak. Kalau nggak bisa. Kan kita nggak bisa lihat. Kalau begini banyaknya, saya belum bisa lihat. Apa nih ada hodamnya? Apa dia punya mustika? Atau dia punya keris kecil? Kan nggak kelihatan. Karena kan banyak. Tapi kalau privat, Pak Haji, kenapa ya utang saya kok? Pak Haji, kenapa ya saya sakit-sakitan kayak tadi itu yang dari Muna, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, sama putranya tadi datang. Iya, karena Bapak waktu muda aja. Enak kalau privat kita bisa. Jadi Pak Haji kalau privat maksain, kalau bisa paksain. Nah, Pak Roni sama Bu Roni dulu hampir setiap hari. Berapa lama tuh Bu? Setiap hari dulu tuh Bu. Kalau malam datang ke sini. 8 bulan. 8 bulan. Tepuk tangan dulu dong. 8 bulan Pak. Tiap malam ke sini. Tiap malam privat. Tiap malam. Nah Bapak dan Ibu kan enggak. Baru 3 hari aja udah. Capek bener. Janganlah. Saya mau kalau Pak Roni bisa 600 juta per hari. Yang satu lagi 150 juta per hari. Bapak dan Ibu yang hadir dan yang nonton YouTube harus sama kayak Pak Roni dan Bu Roni. Bisa? Bisa. Pasti bisa. Nah gitu. Tepuk tangan dulu dong. Nah nanti diceritain sama Bu Roni sama Pak Roni. Pengalaman Bapak Roni dan Bu Roni. Kok bisa 600 juta per hari? Nah Bapak dan Ibu boleh nanya testimoninya Pak Roni dan Bu Roni. Mau gak denger testimoninya? Benar? Nah tapi disimak ya. Pak Haji kan Pak Roni dagang. Saya kan karyawan. Ya disesuaiin lah dikit-dikit ibadahnya minimal. Ya bisa. Ada mic-nya? 1, 2 mic-nya. 2. Tepuk tangan dulu untuk Pak Roni dan Bu Roni. 600 juta per hari. Yang satu lagi 150 juta per hari. Tepuk tangan. Sekali lagi. Ayo Bos. Yuk. Ayo nggak apa-apa. Iya, Mamah duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu nyimak. Yang nanya dapat hadiah dari saya 1 miliar. Mau gak? Satu pertanyaan 1 miliar. Mau? Lo yang nanya, gue yang boncos. Ya, ingat ya. Nanti mau nanya, jadi perhatiin biar kita hidup suasana. 1 pertanyaan 1 miliar. Yuk, acting mulai. Gak apa-apa, biarin. Yuk. Gak apa-apa? Ya. Oh, mau yang belakang mau ngeliat. Oh iya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Ya. Oh iya, boleh. Alhamdulillah. Ya. Ya. Ya, ya. Ya udah. Ya, Jajan ayo. dulu ya. Dadah. Dah jajan dulu. Ya. Ya, itu udah. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah Ibu Bapak, saya ke RDAY tahun 2014 akhir. Dan Alhamdulillah waktu itu collab. Jadi benar kata Pak Haji itu, kesini tuh kalau udah mentok baru paksain, baru mau gitu. Jadi waktu itu saya tuh tahajudnya bukan karena saya tawakal Bu, karena sudah terhimpit oleh permasalahan dan hutang.
Jadi ijab saya tuh tiap hari hutang terus, hutang lunas sampai ditegur sama Pak Haji, lu minta hutang lunas mulu lu gitu. Kapan syukurnya? Karena setiap saya berdoa beliau mantau. Gitu. Kalau dulu kan belum serame sekarang Pak Haji ya, masih terpantau apa yang kita pinta kepada Allah. Pak Haji setiap malam mantau saya. Apa nih yang diminta nih? Gitu. Karena memang pada saat itu kita lagi parah-parahnya ya Pak ya. Ya. Hutang perbankan 2M, kartu kreditnya 9, kemudian hutang dagang, hutang ke keluarga, hutang ke tetangga, siapa aja yang bisa dihutangin kami hutangin waktu itu. Gitu. Tepuk tangan dong untuk Ratu Utang. Ratu Utang ya. Pada saat itu Ratu Utang. Kalau yang duduk Raja Utang. Alhamdulillah, dan saya datang ke sini diperkenalkan oleh guru saya. Jadi guru saya juga punya yayasan yatim dan saya memang donatur tetap di sana. Tapi pembelajaran di sana dan di Pak Haji banyak berbeda gitu. Saya pun di Pak Haji Obing dulu almarhum banyak banget hajat saya yang terkabul. Namun anugerahnya semakin nambah dan akhirnya guru saya nyerah. Gitu. Jadi kata beliau, kayaknya gua nyerah deh ngurusin lu. Ayolah sekarang temuin yang lebih ahli lagi, lu belajar lagi di sana. Gitu. Jadi saya dipertemukan dengan Pak Haji karena diperintahkan untuk belajar ilmunya bagaimana. Gitu. Lalu kemudian saya jalani. Sampai saya tuh setiap tahajud diantar sama guru saya setiap malam. Jadi kami bareng gitu. Selalu dibimbing tahajud. Enggak apa-apa, enggak ketemu Pak Haji enggak apa-apa. Pokoknya tahajud aja dulu, tahajud juga dulu. Jadi udah sebulan tahajud baru ketemu dengan beliau. Tepuk tangan dong. Ini baru datang ke RDAY nggak ketemu saya udah mutung. Nggak boleh. Namanya juga kan banyak tamunya, sibuk, maklumin. Jadi Pak Hajinya juga dulu sibuk di luar Pak Haji ya, jadi belum fokus di kandang seperti sekarang. Kalau sekarang kan alhamdulillah fasilitasnya ada pencerahan gratis, ada kemudian privat yang ada yang 10 juta, ada yang 2 juta. Dulu kita nunggu Pak Haji itu nunggu sempat waktunya beliau sangat sulit Bu. Jadi saya tuh datang ke sini udahlah pokoknya yang penting saya nanti bisa jalanin tahajud aja dulu yang nggak pernah saya, yang tahajud saya istilahnya. Saya waktu belum ke RDAY tahajud nggak tahajud. Kapan saya tahajud? Tahajudnya nanti ketika sudah mentok banget baru saya tahajud. Tepuk tangan dong, Ratu Mentok. Saudaranya entok. Jadi ibu bapak saya tahajudnya seperti apa saya tahajud? Tahajud saya penuh dengan curhatan dan keluh kesah kepada Allah. Dan setelah di RDAY saya merubah semua cara saya meminta kepada Allah dengan tidak berkeluh kesah. Makanya sekarang ada ilmu 18 ya, ada ilmu pantangannya 18. Nah dulu waktu saya belajar 13. Saya sempat protes sama Pak Haji. Pak Haji 13 aja saya udah meng-mengan. Ini ditambah jadi 18 kan gitu. Dia bilang apa? Ya kan hajat lu berkembang, ilmu gua juga berkembang dong gitu. Jadi saya ikutin terus. Jadi saya privatnya terus-terusan, bukan cuma sekali. Gitu. Dan kalau masalah tadi Pak, masalah dibully jelek, masalah dibully, pokoknya Pak semakin dibully semakin terkabul. Kenapa nih ada testimoninya nih yang dibully? Yuk Pak, dulu dibully gimana Pak Haji Pak? Ayo Papa. Ayo Pak. Cerita dulu dibully Pak Haji gimana? Ayo. Ya, hampir setiap malam saya dibully Pak Haji. Ini nih muka-muka ceper nih. Gitu. Muka-muka kampung tapi utang desa apa kota katanya Pak. Pak Roni suruh berdiri, ibu-ibu nggak kelihatan. Sekarang beneran kelihatan nggak Bu, mukanya alat ceper kelaminnya? katanya. Alat kelaminnya kelihatan nggak Bu? Awal-awal sih saya kesal gitu kan. Cuma alhamdulillah semakin dibully kita selalu bersyukur. Semakin dibully kita selalu bersyukur, tapi alhamdulillah
yang kita rasain semakin kita dibully, terus kita ibadah kita tambah terus setiap malam saya tuh kata Pak Haji di rumah di toko punya dagangannya apa? Cuman punya susu sama ciki. Itu pun hasil ngutang. Itu pun hasil ngutang. Jadi setiap malam saya bawa ciki sama susu buat anak-anak. Hasil ngutang. Hasil ngutang. Udah nggak mikirin buat bayar kapan, nggak mikirin deh. Ya karena kan hutangnya kalau ke distributor paling seminggu Pak. Jadi misalnya turun Senin, Sabtu kita udah harus bayar gitu. Dan emang waktu itu ya maksain. Jadi yang saya punya cuman itu, ya itu saya sedekain gitu. Karena memang udah nggak punya apa-apa lagi, yang punya utang doang, nggak mungkin bon utang saya sedekain ya. Lanjut Pak. Iya. Jadi setiap malam saya bawa ciki, susu gitu kan. Alhamdulillah. Terus privat sama Pak Haji terus setiap malam ngobrol tuh sama Pak Haji. Privat nggak sekali Bu, Pak, nggak sekali privat. Privatnya setiap hari selama 8 bulan. Tepuk tangan dulu dong.